Saudariku, Zoe, adalah seorang dokter. Setelah mengobati selir Wade, dia dipuji Kaisar sebagai tabib Selir Wade berlatih tarian selama 3 bulan untuk Kaisar, tapi pergelangan kakinya terkilir. Berhenti membicarakan ini. Kalian bisa berakhir dimakan ular. Sudah 7 orang tebulan itu. Selir Wade menjadi cemburu. Setelah Kaisar memuji Zoe, dia memotong lengan, tak memberi air maupun obat. Dia disiksa sampai meninggal. Kau menyakitiku, Hentikan. Nyonya, Anda harus dirawat selama 7 hari. Malam ini ulang tahun Bajinda. Apa gunanya dalam 7 hari? Kapan tabib-tabib itu akan tiba? Nyonya. Aku. Dasar tak berguna. Akan kulempar kalian ke ular. Jika tak bisa menyembuhkanku, sekarang juga. Dimengerti. Bodoh. Kaki selir Wade terluka. Apa yang kau lakukan? Pengawal. Seret keluar dan eksekusi dia. Tunggu. Apa yang kau tambahkan? Kerendaman kaki ini? Kakiku sudah tidak sakit lagi. Nyonya, Kirengar, Anda kesakitan karena luka kaki. Jadi, sengaja kusiapkan obat dari kampung halamanku untuk meringankan penderitaanmu. Kau cukup peka untuk seorang pilihan. Tunjukkan apa lagi keahlianmu. Aku juga bisa merawat tulang. Berani-beraninya kau, pelayan tak berhak menyentuh kaki selir Wade. Tak apa. Silakan coba. Tapi jika kau menyakitiku, siapa yang mengajarimu teknik ini? Nyonya, aku belajar dari saudariku. Zulsut. Zoe, lihat. Aku sudah meluruskan kaki kucingnya. Bodoh kau pasangnya salah. Kucing ini akan lumpuh kurang dari 2 minggu. Lagipula, kau tabib wanita terbaik yang ada. Kau bisa memperbaikinya. Walau ku seting salah. Ini bahkan tidak merasa sakit. Obat apa yang kau pakai? Kurencam kucing ini dengan racun. Untuk mati rasa sarafnya. Luka busuk sekalipun. Takkan terasa sakit. Bagaimana menurutmu? Aku hebat kan? Kau selalu suka pakai racun. Bagaimana jika ada yang terluka nanti? Zoe, kau tabib Turkmeka. Kau bisa buat penawarnya untuk semua racun buatanku. Takerse, Permaisuri Wei terluka. Mohon segera ke istana. Baik. Aku akan ke sana sekarang. Zoe, jangan lupa, bawakan kue dari istana Permaisuri Wade. Takkan ku lupa. Dasar rakus. Yang mulia, luka tuan sudah sembuh. Yang mulia sudah tiba. Yang mulia, Sang Kaisar. Kakimu sembuh, hanya dalam beberapa hari. Berdirilah. Kabarnya tabib bisa ciptakan keajaiban. Dr. Sut benar-benar ajaib. Yang mulia terlalu baik hati.
Akhirnya kudapatkan kue favorit Yael. Dia pasti akan sangat senang. Permaisuri Wade mengeluarkan perintah untuk menangkap Zosut. Yang mulia, Dasar pelacur. Kau manfaatkan pengobatan untuk Mirayu Kaisar. Potong kedua tangannya. Berlutut. Nyonya, tolong pertimbangkan lagi. Aku tidak melakukannya. Masih membela diri, lakukan. Katanya kau punya keahlian tak tertandingi. Pasti kau bisa menangani luka, seperti tangan terputus. Dr. Sut, kau boleh menyembuhkan diri. Kau tak boleh pergi. Sembari memulihkan diri. Nyonya, tolong ampunailah aku. Berani-beraninya pelayan rendahan sepertimu, Mirayu Kaisar. Ini takdirmu. Nyonya, bangsat ini berani merayu Kaisar di hadapanmu. Kurasa Kaisar sedang. Dr. Sot berusaha meracuniku saat memeriksa denyut nadi. Kau tak punya pilihan selain memotong lengannya untuk melindungiku. Menurutmu, apa yang akan Kaisar lakukan padanya saat mengetahui ini? Zoe Sot berusaha meracuni Nyonya Consort Wade. Kaisar telah memerintahkan 35 anggota keluarga Sot untuk dieksekusi. Tangkap mereka. Ayah, Ibu. Ibu. Ayah. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Ibu. Luna. Zoe? Zoe. Apa yang terjadi padamu? Nyonya Consort Wade menjebak sebagai peracunnya. Dia ingin seluruh keluarga kita dibasmi. Zoe, tolong berhenti bicara. Akan kuantarkan kau ke tabib. Zoe. Aku sudah tepati janjiku, dan bawa kue. Kalau tidak, kau pasti mengamuk. Zoe. Aku tak mau. Takkan ku makan lagi. Akan ku bawa kau pergi dari sini. Ku carikan dokter untukmu. Ayo pergi. Yael. Kalian duluan, lebih cepat. Tunggu di sini. Kalita area. Jangan biarkan si jalang kabur. Zoe. Camarilla. Zoe. Tidak. Zoe. Tidak, maafkan aku. Tak bisa lagi bersamamu. Aku harus pergi dulu. Zoe. Berjanjilah pada. Lupakan semua. Jelajahi. Pedesaan indah. Luar kota ini. Atas nama. Zoe.
Zoe. Teknik yang bagus. Terima kasih. Sama-sama. Yang Mulia tiba. Nyonya. Zoe. Aku tak ingin kebebasan. Hanya kaulah yang bisa netralkan racunku. Tak ada yang bisa hentikan aku karena kau tak ada lagi. Mengapa kau di sini? Di mana Lia? Nyonya, beberapa bahan kecantikan telah kumasukkan ke air. Kupikir Nyonya mungkin suka. Jadi kubawakan untukmu. Kau memilih waktu yang tepat. Nyonya. Jadi inilah tabib baru di istana. Dia cukup cantik. Tampaknya cocok melayanimu. Dia hanyalah pelayan yang kikuk. Airnya sudah dingin, ganti. Baik. Hentikan yang kau lakukan. Selir Wade ingin menemuimu. Baiklah. Berani-beraninya kau menonjol di hadapan Yang Mulia. Kau akan menanggung akibatnya. Apakah kau datang hari ini untuk mendapatkan perhatianku dan tinggal di sampingku untuk melayaniku? Ya, Nyonya. Nyonya, aku selalu mengagumimu. Itulah sebabnya aku ingin melayani. Sangat disayangkan. Kau terlalu cantik. Aku merasa tidak nyaman. Tahukah kau cara bertahan di sampingku? Ternyata kau memang tidak tahu. Sudahlah. Bersih-bersih jamban juga pekerjaan. Kereza. Bagaimana pendapatmu? Yang Mulia, saya hanya ingin melayani Yang Mulia. Kabulkan permohonan hamba. Baiklah, Luna Yale. Kau tak menjelaskan saya. Kau boleh tinggal di samping saya dan melayani saya. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia. Dia telah melanggar batas berkali-kali. Mungkin dia berniat jahat. Dia telah merusak wajahnya. Dia takkan bisa menggoda kaisar. Kau harus menemani Permaisuri Wade saat makan. Berhati-hatilah. Jangan sia-siakan kesempatan langka ini. Tunggu. Permaisuri Wade belum memerintahkan hidangan disajikan. Apa itu? Luna, apa itu kamu? Lia. Permaisuri Wade memanggilku. Luna, angkat wajahmu dan perlihatkan wajahmu pada Yang Mulia. Dia baik-baik saja sebelumnya. Apa yang terjadi? Luna masih muda. Wajar jika dia suka bermain di istana. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa seperti ini. Tak ada pelayan lain? Bagaimana kau membiarkan pilihan tak pantas melayanimo?
Banyak wanita cantik di istana. Kehadiran yang jelek justru menjadi hal unik. Kau boleh pergi. Nyonya, minumlah selajai hangat. Kian hari kian tak terkendali. Kenapa berikan padaku dulu? Yang Mulia, maafkan hamba. Hamba menyiapkan obat ini untuk mengobat mimpi buruk Permaisuri Wade. Kau sering mimpi buruk? Yang Mulia jarang datang ke Istana Mutiara. Permaisuri Wade merindukan Yang Mulia. Karena itulah, dia sering mimpi buruk. Kenapa tak kau beritahu? Pasti Yang Mulia sibuk mengurus urusan negara. Hamba tidak ingin menambah beban Yang Mulia. Tak ada yang lebih penting daripada diri. Malam ini aku akan menemanimu. Aku akan di sini beberapa hari. Yang Mulia, terima kasih. Anak baik, kau menyenangkan. Kau tahu cara membantuku menahan kaisar di usia muda begini. Tidak seperti wanita licik yang mengaku setia padaku. Mereka hanya memikirkan cara merayu Yang Mulia. Jangan merah, Nyonya. Ada ide lain. Untuk buat Yang Mulia makin sayang. Katakan. Yang Mulia sangat perhatian. Dia datang menemani Nyonya. Saat Nyonya sakit, ada ramuan dari kampung halaman yang bisa buat Nyonya terlihat seperti sedang flu. Bahkan tabib akan tertipu, tapi tidak berbahaya. Kau yakin tidak berbahaya? Nyonya, jangan asal minum obat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nyonya, hamba jamin dengan nyawa. Nyawamu yang hina, tak sebanding Nyonya Wade. Luna, aku percaya kesetiaanmu. Baiklah. Karena kau sangat peduli, akan kuberi kesempatan lagi. Kau bisa meminumnya bersama denganku. Bagaimana? Tentu. Zoe sering bilang, obat bisa jadi racun. Nyonya Wade, Nyonya Carey muka dengan pura-pura sakit, maka hamba akan penuhi seumur hidup. Cepat panggil Kaisar. Baik. Kau minum rakan sengat siap hari. Akan tiba saatnya kau tak bisa tersenyum lagi. Zoe, aku ingin meracik racun yang menusuk hati. Semakin buruk suasana hati korban, semakin kuat efek racunnya. Mereka akan membusuk perlahan dan mati. Seberapa dalam kebencian hingga menggunakan racun seperti ini? Zoe, dendam ini tak bisa didamaikan. Racun ini tak ada penawarnya. Aku ingin mereka merasakan pembusukan dan ketidaksesan. Perlahan tapi pasti. Nyonya. Bawa dia pergi. Nyonya. Beri dia ke ular-ular. Nyonya. Tidak.
Nyonya. Nyonya, Ampunila hamba. Nyonya, Jenggan Merah, jaga kesehatan Nyonya. Baginda merasa kasihan padaku, tapi sang ibu suri yang keras kepala, justru menuduhku menggoda Baginda. Sensiap Hari dia hanya memberiku perlakuan dingin. Dia tak ingat bahwa, tanpa bantuan keluargaku, mendukung putranya naik tahta, selir tak diunggulkan seperti dia. Takkan mungkin menjadi sang ibu suri. Nyonya, hamba ingin membagi beban Nyonya. Oh. Kau Adakara, untuk menghadapi nenek tua itu? Memberai hormat hanya bentik penghormatan. Jika ibu suri tak menghargai, menurutku, Nyonya tak perlu memberinya penghormatan lagi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Baginda sangat menghormati ibu suri. Bagaimana mungkin aku? Terang-terangan tak menghormatinya? Salju sedang turun deras. Nyonya bisa berdalih, dengan penyakit lama sebagai alasan. Hamba akan mewakili Nyonya. Dengan ini, Nyonya tetap menghormati ibu tanpa memberai sela untuk mensela. Luna, kau selalu tahu cara menyelesaikan masalah. Dia sakit lagi. Ibu Suri. Sejak keguguran itu, kondisi Eve tak seperti dulu. Badan semakin lemah musim dingin ini. Kalau memang begitu. Tidak perlu lagi datang memberi salam. Paduka, atas nama Selir Wade, hamba berterima kasih. Hanya saja. Lanjutkan, jangan ragu-ragu. Paduka. Selir Wade kondisi kesehatannya buruk. Sakit-sakitan terus, tabib pun sudah bingung. Hamba mohon. Mohon yang mulia, mengunjungi Selir Wade. Benarkah? Eve memang. Dia berpura-pura sakit untuk menarik perhatian. Paduka jangan marah, memang Selir Wade rentan, tapi perhatiannya tulus. Pada yang mulia. Setiap hari berpura-pura sakit. Terlalu lemah memang. Pantasan belum bisa melahirkan ahli waris, bertahun-tahun. Kau memang memanjakannya, dan ingin menjadikannya permaisuri, setelah melahirkan putri. Tapi sekarang, sudah beberapa tahun. Mau terus menunggu berapa lama? Hanya karena tak ada ahli waris? Ibu Suri. Apakah maksud ibu? Kebetulan, sudah kupilih beberapa putri bangsawan. Karena Selir Wade sering sakit, mereka bisa menggantikannya. Meneruskan keturunan lebih penting. Baiklah. Akan kulakukan seperti kata. Selir Wade. Yang paling kau benci. Telah kutunggu. Akhirnya tiba saatnya. Salam hormat, Yang Mulia. Salam hormat, Paduka Baginda. Hamba putri dari Tuan Jut. Semoga kalian berdua panjang umur dan sehat selalu. Leha. Ini adalah Putri Tuan Jut. Sujat. Dia cantik dan cerdas. Berasal dari keluarga bangsawan dan pantas untuk keluarga kerajaan. Perhatikan dia, apakah dia mirip? Siu. Angkat kepala, biarkan kaisar melihatmu. Ya. Dia memang mirip Eve saat masih muda. Ini mengingatkanku pada masa saat Eve dan aku masih muda. Kecantikan Selir Wade tak tertandingi. Meski begitu, kesehatannya memburuk seiring usia. Dia belum bisa memberikan penerus, meski sudah bertahun-tahun. Sudah waktunya Baginda memperlakukan semua selir secara adil. Biarkan selir muda memberikan penerus untuk melanjutkan garis keturunan kerajaan. Ibu benar, akan hamba laksanakan. Kekasihku, silakan bangun.
Selir Jude akan melayani Kaisar. Bagaimana tadi? Katakan. Nyonya, jangan marah. Sang ibu suri kira Nyonya sakit. Tapi ini hanya alasan. Untuk memanggil gadis-gadis, melayani Kaisar. APA? Tidak mungkin. Ini semua salahmu, yang mengusulkan ide ini. Lepaskan. Pakaiana. Nyonya. Nyonya. Tidak. Dasar wanita tak tahu malu. Berani-beraninya kau menipukir, Baginda. Tak mungkin melakukan itu padaku. Nyonya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyona, cambuk mungkin menyentuh kulit halus Nyona. Ambil obat. Baik. Nyonya. 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 Nayona? Jangan diam saja. Laporkan ke Kaisar. Baik. Eve Wade. Setetes darah di tanganmu akan berubah jadi senjata yang menghancurkanmu. Yang mulia, Permaisuri Wade sakit. Tolong kunjungi beliau. Yang mulia, Permaisuri Wade sakit. Anda harus menengoknya. Itu hanya cara dia mencari perhatian. Tapi kali ini tampak berbeda. Dia takkan mengirim pelayan terluka kalau tidak serius. Dia cukup kuat memukul orang. Pasti baik-baik saja. Kenapa kau sangat ingin aku pergi? Yang mulia, kita tidak sendirian. Suruh Permaisuri Wade panggil tabib. Kalau memang sakit, aku bukan tabib. Mengerti. Nyonya. Nyonya. Di mana Kaisar? Belia bersama Sele baru. Katanya, dia bukan tabib. Tak bisa mengobati Nyonya. APA? Nyonya. Dasar tidak berguna. Memanggil Kaisar saja tak bisa. Camille. Apa yang terjadi? Nyonya. Bagaimana rasanya tanganmu membusuk? Kau. Dasar jalan. Beraninya kau kudakaku? Nyonya. Apa maksud Nyonya? Aku tak pernah mengutukmu. Nyonya. Nyonya boleh pukul aku jika sedang marah. Jangan sakiti diri sendiri. APA? Bagaimana mungkin? Apa aku mencubit diri sendiri? Nyonya, mungkin kemarahan Nyonya mengaburkan pertimbangan. Akan kupanggilkan tabib. Berhenti. Kaisar akan murka jika tabib mendiagnosaku sebagai orang tak waras. Kau punya keahlian pengobatan. Rawati saja penyakit ringan ini. Rahasiakan ini. Dimengerti, Nyonya.
Nyonya harus tetap ceria. Aku tak bisa bersenang-senang jika racunnya bereaksi terlalu cepat. Luna, apakah aku terlihat sangat lesu akhir-akhir ini? Nyonya, Tuan baru sembuh dari sakit. Kecantikan Tuan pasti pulih setelah 2 minggu istirahat. Siapkan lebih banyak obat untuk pemulihanku, mengerti? Saat baru masuk istana dulu, semua bilang aku mirip Tuan. Waktu itu kukira pujian. Setelah bertemu langsung, rasanya pujian itu tak perlu. Kurang ajar. Berani-beraninya bersikap sombong. Beraninya kau pukul aku putri Tuan Jud, kaisar yang menjadikanku selir. Menteri rendahan sepertimu, tak layak jadi penjaga keluargaku. Hei, Pangkatku lebih tinggi darimu. Kau tidak menghormatiku. Hajar dia. Cerdas kali kambuk, tangkap dia. coba berani-beraninya. Bawa dia pergi. Permaisuri Wade. Kaisar tak akan membiarkan menyalahgunakan kekuasaan. Kau hanya mainan belaka. Beraninya bersikap kurang ajar di hadapanku? Nyonya, Tuan baru istirahat 2 minggu. Yang lain mulai tidak disiplin. Saatnya memberikan pelajaran. Nyonya, Sue Jud memang tidak sopan. Tapi dia sedang disayang Kaisar. Jika Tuan menghukumnya, Kaisar mungkin. Aku tidak takut padanya. Tapi Nyonya, Bangsat. Ku buat mulutmu tak bisa membangkang lagi. Nyonya, aku jangan marah. Pergi kau. Luna akan melayaniku mulai sekarang. Nyonya, Jika kau ulangi, ku buat kau bersihin jambat. sialan kau, Luna yel. Akan kutemukan kelemahan karena berani merebut posisiku. Yang Mulia, berjanji menemani hamba selamanya. Waktu itu. Kini, selir baru itu mengena hamba. Tuan Putri, jangan khawatir. Kita memang harus memberi pelajaran pada selir Jud. Bagaimana kalau Yang Mulia bertanya nanti? Oh, kau juga berpikir seperti Lea? Apa kira-kira Yang Mulia akan menghukum hamba karena dia sedang disayang? Tuan Putri salah paham. Tuan Putri punya ikatan erat dengan Kaisar. Untuk wanita lain, Yang Mulia tak akan menyalahkan Tuan Putri. TAPI. Dia mudah terpengaruh wanita tak tahu malu itu. Sebaiknya Tuan Putri bersikap manis daripada melawan di hadapan Kaisar. Maksudmu? Hamba dengar Tuan pernah terluka. Untuk Kaisar dulu. Kalau lukanya kambuh saat ini. Bekas luka ini hamba dapat saat menahan panah untuk Yang Mulia. Waktu beliau berjuang merebut tahta. Luna, kaulah yang paling cerdik. Buat ini terlihat lebih meyakinkan. Ini salep penghilang bekas luka. Wherein Kilyarga hamba. Kalau lukanya dibuka lagi, lalu diolesi salep ini, efeknya akan lebih baik. Itu solusi menguntungkan. Lakukan. Tuan Putri, ini akan sedikit perih. Mohon bertahanlah. Tambahkan lagi. Raken Sengat ini sengaja dibuat untuk Tuan Putri.
Yang Mulia telah tiba. Kau boleh pergi. Baik. Seller Wade. Kala Tuan jatuh terperosak dalam lumpur, berapa lama? Racun ini akan menggerogoti Tuan? Mengapa kau di sini? Jangan khawatir. Aku bukan mau menyakiti. Lunayel, semua tahu. Kusonga Setia. Pada selir Wade. Justru karena itu, aku paling mengerti dirinya. Kau manfaatkan sakitnya untuk mencuri kasihnya. Dia bisa membunuhmu di tempat ini. Tidak mungkin. Baginda pasti akan melindungiku. Baginda dan Eve Wade tumbuh bersama. Eve juga pernah menyelamatkan nyawanya. Kau tak bisa menjatuhkannya. Hanya karena muda dan cantik. Apa kau kemari? Untuk menyingkirkan atas nama Eve Wade? Jangan mendekat. Kau dekat. Sepertinya masih ada harapan. Apa yang kulakukan? Aku punya ide untuk menyelamatkanmu dan menjatuhkannya. Berani mencoba? Apa yang kuinginkan? Mengapa aku harus mempercayaimu? Kau lihat bekas luka ini? Aku juga bisa menjadi selir. Andai bukan karena ini. Kau juga melanggar aturan. Setiap orang harus berambisi lebih tinggi. Apa yang harus kulakukan? Peter Scan Sendiri. Apakah kau membutuhkannya? Setuju. Lunayel. Akhirnya kutemukan kelemahanmu. Ibunda Suri sudah datang. Mengapa si tua bangka itu datang ke sini? Ibu, kenapa ibu melakukan itu? Tanyalah pada dia. Hanya karena tak bisa mengandung. Dia tak tahan melihat orang hamil. Aku tak paham maksudmu. Jangan berpura-pura. Selir Jut dipukuli sampai babak belur. Di Departemen Disiplin. Dia sampai keguguran. APA, apa yang terjadi? Akhirnya tiba juga. Ada APA? Yang Mulia, hamba hanya ingin menghukum Seller Judd. Hamba tak biarkan mereka menyiksa. Saya sangka dia sedang hamil? Pasti ada yang ingin menjebak hamba. Dendam macam apa yang dimiliki Selir Jut hingga tega? Membahayakan bayi sendiri. Hanya untuk menjatuhkanmu? Bahkan jika bukan dia, pasti ada orang lain yang ingin menjerumuskanku. Saipa? Majulah. Kakap. Ini kejahatan besar, merencanakan makar pada penerus tahta. Kau masih membelanya? Steve, kau sungguh mengecewakan. Kali ini, Yang Mulia, sama sekali bukan hamba. Yang Mulia, Ibu Suri. Hamba tahu siapa yang menyakiti Selir Jut dan memfitnah Selir Wade. siapa? Dia. Hamba melihatnya di Departemen Disiplin. Itu dia.
Kau ternyata. Kau yang memfitnar. Luna punya keahlian medis. Pasti dia yang melukai selir Jude dan memfitnah selir Wade. Paduka. Yang mulia, aku tidak melakukannya. Bukan aku. Aku setia pada selir Wade. Aku melihatnya Ini pasti nyata. Paduka, hamba mohon. Dukunglah selir Wade. Tidak. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Kakap. Luna Yale. Merencanakan celakakan penerus tahta dan memfitnah selir Wade. Tak bisa dimaafkan. Bawa dia keluar dan pukuli sampai mati. Nyonya, tolong hamba. Paduka, terima kasih atas dukungannya. Eve, jangan bersedih. Kau lebih baik tanpa pelayan pengkhianat ini. Beri makan ke anjing. Setelah memukulinya sampai mati. Dimengerti. Nyonya yang suruh hamba ke Departemen Disiplin. Hamba hanya ikuti perintah. Kenapa Nyonya? Omong kosong. Tampar dia. Paduka, jangan marah. Paduka. Hamba ada yang ingin disampaikan. Kau baru kehilangan bayi. Mohon jaga diri. Akan kuperjuangkan keadilan untukmu. Dasar jalang. Kau masih berusaha merayu Paduka. Selir Jude. Silakan sampaikan isi hatimu. Aku tak akan pilih kasih. Terima kasih. Paduka. Luna memang pernah menemui hamba. Waktu itu, dia bahkan memberi hamba pil. Dia bahkan memberiku. Nyonya, maksud Anda apa? Anda tak berhak mengganggu mereka. Yang mulia, En bataille Béranis en buniquant à Papin. Luna memberiku pil untuk melindungi kehamilan. Dengan keahlian medisnya, dia sadar aku terlihat aneh saat melihatku di taman. Dia datang ke Departemen Disiplin untuk memastikannya. Dia juga bilang, Nyonya Wade. menyimpan dendam dari penyakit lamanya. Nyonya Wade tak benar-benar ingin celakai aku. Makanya dia berikan pil ini. Dia bahkan berkata, Nyonya Wade akan bebaskan aku setelah dia laporkan padanya. APA ini benar. Paduka, Nyonya Wade cekat. Nyonya Jude akan dihukum. Keras, jadi, dia suruh aku diam-diam temui Nyonya Jude. Mengapa bayi? Luna Pergi. Setelah aku makan pil itu, seseorang mencoba celakai aku. Yang mulia, tolong lindungi aku dan bayiku. Katakan siapa pelakunya. Aku akan siksa dan bunuh mereka. Dia pelaku. Dia ingin celakai aku. Dia bahkan sebut ingin balas dendam untuk Nyonya Wade. Yang mulia, aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah pergi ke Departemen Disiplin. Lia, kau bilang melihatku di Departemen Disiplin. Mengapa kau menyangkalnya sekarang? APA kau berusaha menipu Kaisar? Aku hanya mengikuti. Aku tidak masuk. Selir Jude, aku tak pernah menghina Anda. Mengapa kau menjebakku dengan wanita bajingan ini? Luna Yale. Beraninya kau? Kau pikir kau siapa? Mengapa Selir Jude ingin menjebakmu? Kau. Keterlaluan. Beraninya kau lukai anakku, bawa dia keluar. Dan potong lidahnya. Siksa dia. Yang mulia, tidak. Aku tidak melakukannya. Yang mulia, aku tak melakukannya. Selamatkan aku, Yang mulia. Lia telah mengikutiku ke sini. Jika ingin membalas F.A. Wade, kita harus singkirkan orang di sekitarnya. Mulai sekarang, saya Papan, yang menyakiti keluargaku, tidak akan luput dari hukuman. Silakan bangun. Terima kasih, Yang mulia. Yang mulia.
gagal mendisiplinkan bawahanku hingga menyebabkan masalah ini. Hukumlah hamba. Tidak. Paduka Yang Mulia, akulah yang gagal menjalankan tugas yang diberikan padaku. Sehingga Lia berniat jahat. Hukumlah aku sebagai gantinya. Siapa mengirim ke Departemen Disiplin? It tak bersalah? Bukankah putra mahkota juga tak bersalah? Ibu, Yang Mulia, dia penyebab masalah ini, hingga merenggut nyawa putra mahkota. Bila tak Bukankah yang lain akan meniru? Ibu benar. Sampaikan titahku. Diturunkan pangkatnya. Dicabut tunjangan setahun. Dikurung di aula refleksi. Berdoa selama 100 hari. Untuk putra mahkota yang hilang. Hamba terima. Nyonya. Si nenek tua itu menurunkan pangkatku. Mengurungku di aula refleksi untuk introspeksi dan berdoa. Kini, Yang Mulia akan mengabaikanku lama. Dan kau, mengapa kau ke Departemen Disiplin? Aku khawatir kau akan terpengaruh. Kini saat Nyonya Jude mendapat semua perhatian. Maka, Luna, bisakah aku benar-benar percaya pada ucapanmu? Si Jalan Lia. Aku memperlakukannya baik sia-sia. Dan Nyonya Jude. Baginda menghukumku demi dia. Nyonya. Nyonya. Semakin marah kau, semakin beracun efeknya. Nyonya, rasakanlah baik-baik. Bagaimana rasanya sangat berbisa. Terima kasih untuk pertunjukan hari ini. Karena sudah kusetujui, aku akan tepati janji. Dengan memalsukan klaim anak. Un tuc mange à Tucan qu'Epercayanev. Sangha Sepadan. Kali ini kita menang taruhan. Lia Tangan Canon Eve. Sulit memisahkan mereka. Untungnya kali ini, ada keterlibatan putra mahkota. Ibu Suri turun tangan. Eve hanya bisa menonton. Leah dibawa Nyonya, boleh ku bertanya? Mengapa kau setujui usulanku waktu itu? Kenapa kau menyetujui ini? Sebelum Mazuk Istana. Aku punya seorang saudari. Dia anak dari Selir. Ibunya meninggal saat ia kecil. Lalu dibesarkan di kediaman ibuku. Kami tumbuh bersama. Dia selalu menemani. Saat aku belajar. Aku yang membereskan. Saat dia bermasalah. Dulu kupikir kita akan selalu bersama. Bahkan setelah menikah. Pasti Dangan Sepazan Sodara. Kukira kita Takan Terpizakan. Tapi. Dia meninggal. Saat berusia 12 tahun. Dia bertemu Nyonya Wade. Sebelum Mazuk Istana. Keluarga Wade menghajarnya sampai tewas.
Keluarga Jude Takberani, menentang Wade. Hanya untuk anak selir. Mereka berbohong ke publik dengan bilang dia sakit keras. Sudah 6 tahun. Mungkin keluarga Jude sudah lupa tentangnya. Tapi aku ingat. Aku masuk istana. Untuk suatu hari balas dendam dan membuat wanita itu tebus dengan nyawanya. Jadi kau sengaja menabraknya di Taman Kekaisaran. Dan bahkan mempertaruhkan nyawamu? Aku ceroboh. Aku tahu dia sangat diistimewakan. Tapi, Tak Kuzanka. Dia akan begitu arogan. Hari itu, aku tak percaya ucapan di Departemen Disiplin. Tapi kini kusadari. Kau benar-benar mendansiev. Luna. Mulai sekarang, aku ingin bekerja sama denganmu. Aku rela melakukan apapun untuk membuatnya menebus dosa dengan darah. Apa maksudmu? Dulu kupikir, orang yang kita cinta, yang telah tiada, pasti ingin kita membalas dendam. Kini, ku tahu itu tidak benar. Mereka hanya ingin kita hidup bahagia. Nyonya Judd, saudaramu, pasti ingin kau hidup bahagia. Apa kau tak membalas dendam bersamaku? Bukan begitu. Aku punya satu pertanyaan. Nyonya Judd, apa kau ingin menjadi permaisuri? Nyonyaku. Aku sedang berdoa di sini, sementara Susi bajingan itu malah diuntungkan. Dan terus bersama Yang Mulia. Jika terus begini, aku akan kehilangan kasih sayangnya. Nyonya, Yang Mulia hanya baik pada Nyonya Judd karena kehilangannya. Itu cuma anak si bajingan. Siapa peduli kalau hilang? Pantaskah itu jadi perhatian Yang Mulia? Apa itu? Pelayan janda permaisuri mengirim kitab suci, menyuruhmu menenangkan pikiran dan merenung. Si nenek tua itu sudah menghancurkan dan menjebakku di sini. Masih mau memprovokasiku lagi? Nyonya, jangan khawatir. Abaikan janda permaisuri dengan ikatanmu dan Yang Mulia. Selama kamu merencanakan strategi, pasti kuesamu di istana akan kembali. Benar juga. Tapi aku terjebak di aula refleksi. Bagaimana bisa bertemu Yang Mulia? Nyonya mungkin tak bisa keluar. Tapi Yang Mulia bisa datang ke sini. Dalam 3 bulan di festival doa, jika Nyonya menari dengan memukau, kasih sayangnya pasti kembat. Yang Mulia selalu suka melihatku menari. TAPI. Akhir-akhir ini kakiku sering sakit. Dokter-dokter bodoh itu cuma bisanya menyuruhku istirahat dan mengurangi gerak. Luna, mana obat yang dulu kau pakai untuk kakiku? Aku mengerti. Akan segera kusiapkan. Saya jamin rasa sakit akan hilang. Sepinana. Baiklah, Luna. Aku akan bergantung padamu mulai sekarang. Baik. Menerla. Aku berjanji. Ini akan jadi tarian terakhir dalam hidupmu.
Anda baru saja hamil, sebaiknya beristirahat di rumah. Mengapa bersikeras datang ke sini berdoa? Saya diberkati, bisa mengandung. Hari ini festival doa, sang janda permaisuri, membatalkan perayaan. Tapi saya tetap ingin yang mulia, mendampingi saya. Menepati Jangiini. Salam hormat, Yang Mulia. Nyonya Judd. Kau Pilihan Eve. Anda. Yang mulia, Su, Ada APA? saya pusing. Mungkin karena kehamilan ini, saya bisa mengganggu acara. Silakan lanjutkan tanpa saya. Jaga Nyonya Judd. Baik. Yang Mulia. Saya sembrono sebelumnya. Saya menyiapkan tarian doa untuk kemakmuran negara. Ini berkat untuk negara dan saya. Yang Mulia. Eve, Ada APA? Yang Mulia, perjalanan kaki saya sakit. Apa yang terjadi? Mengapa Yang Mulia menggendong Eve keluar? Pasti terjadi sesuatu di dalam. Ayo pergi. I berani merayu Yang Mulia di depan umum. Kalau rencananya berhasil, Tipu Muslihatna akan berjalan. Saya tidak mengerti. Jika ingin balas dendam, Mengapa bon-tu dia dapat comparaison? Bagaimana dia akan jatuh? Kalau tidak terangkat dulu, laju pula, kakinya itu segera lumpuh. Nyonya, tunggu saja. Kali ini, dia akan kehilangan segalanya. Tidur lebih banyak. Aku akan datang padamu besok pagi. Aku harus ke balai renungan untuk berdoa. Dingin sekali di sini. Kau bisa berdoa dalam hati. Aku tak tahan lagi melihatmu menderita. Terima kasih, Yang Mulia. Jaga baik-baik dia. Baik. Selamat, Nyonya. Apa yang perlu disenangi? Hukuman itu baru saja dicabut. Sundel Suai to you. Hamil lagi. Nyonya. Yang Mulia sangat sayang pada Nyonya. Tak masalah, dia hamil. Tak ada yang bisa mengalahkan Nyonya di Hatai Bajinda. Benar. Saipkan baju teraku. Yang Mulia, suka melihatku menari. Juga. Pergelangan kakiku tiba-tiba sakit, tanpa sebab kemarin. Luna, kau tahu penyebabnya? Sudah waktunya. Aku tidak yakin. Lupakan saja, itu hanya sesaat. Mungkin karena latihanku terlalu lama. Nyonya. Luna, aku tak bisa berdiri. Ada apa dengan kakiku? Jika kau tidak jujur, akan kubunuh kau. Tenanglah, Nyonya. Keterampilan hamba kurang, mungkin hanya sementara. Nyonya mungkin bisa sembuh seiring waktu. Nyonya tetap mulia terhormat. Cukup naik kereta kuda saja, tak akan merepotkan. Kau bilang, kaki permaisuri Wade lumpuh? Lampa?
Apa Eve tak bisa menari lagi? Yang Mulia. Bagaimana kondisi kaki selir Wade? Katakan. Paduka Yang Mulia, selir Wade mungkin mengalami kerusakan sendi saat berlatih. Kedepannya, beliau tidak bisa berjalan normal. Omong kosong. Saat latihan kemarin, saya baik-baik saja. Kalian semua tidak berguna. Kalian tidak bisa mendiagnosa saya, jadi kalian hanya mengoceh. Anda benar, kami laki-laki. Tidak pantas kami merawat Anda. Kami Denga, pelayan pribadi Nyonya, Luna, punya keahlian pengobatan. Mungkin, Nyonya bisa izinkan dia merawat. Luna, apa kau yakin bisa menyembuhkan kaki Eve? Saya akan mencobanya. Bagus. Kalian boleh pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Paduka. Jangan percaya, tukang obat itu. Saya pasti bisa berdiri lagi. Baiklah. Saya percaya. Kau akan bisa menari lagi. Yang Mulia. Selir Jud menyiapkan tarian. Sang Ibu Suri sangat menyukainya. Beliau menyuruh saya mengundang Paduka untuk menonton bersama. Su sangat perhatian. Aku akan segera ke sana. Beristirahatlah. Yang Mulia. Yang Mulia. Nyonya. 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 Inikah maksudmu? Saat kau bilang dia takkan melampauku? Nyonya. Nyonya, jaga diri baik-baik. Nyonya. 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 Tangan Nyonya. Luna, cepat periksa tanganku. Ada apa dengan tanganku? Nyonya. Ini pasti karena di aula refleksi terlalu dingin. Nyonya kina radang dingin, jangan khawatir. Akan sembuh dengan obat. Ini. Radang dingin? Nyonya. Luka seperti ini biasa. Dialami pilihan perempuan. Jika tak percaya, bisa panggil tabib istana. Tidak perlu. Para tabib itu tak bisa memeriksaku. Jika mereka tahu aku menderita penyakit sama dengan pelayan, bagaimana aku bisa jaga wibawaku? Tapi Nyonya, kesehatan Nyonya penting. Sudah kukatakan tidak. Aku tak boleh beri alasan lagi pada baginda untuk pensiaku. Sembuhkan tangan dan kakiku. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk dari mati. Kau mengerti? Ya. Mulai sekarang, yang akan mengalami nasib buruk adalah Nyonya sendiri. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Di mana Yang Mulia? Yang Mulia sedang di kedaian Selir Jud. Sudah kupanggil beberapa kali, tapi tak membuahkan hasil. Yang Mulia. Sampai. Kalian semua tak berguna. Yang Mulia, jangan marah. Yang Mulia. Sementara ini hanya tertarik padanya. Sudah setengah bulan berlalu. Berapa kali kau memanggilnya? Selama ini, Yang Mulia menolak datang. Andai kakiku tak terluka, takkan kubiarkan si seleka berbuat semaunya. Sebenarnya, APA? Lebih baik tak usah kungkap. Katakan. Kau berani menggesiku sekarang? Kiraku aku tak bisa menghukummu? Lupa dengan cambuk ini? Sebenarnya, Selir Jud telah diangkat menjadi selir bangsawan. APA? Tak mungkin.
Kali ini, Seller Jud Mengendang Putra Karajan. Yang Mulia sangat menghargai calon pangeran ini. Jadi, Yang Mulia. Yang Mulia, Jangan Merah. Yang Mulia. Bagaimana tak merah? Perempuan itu sudah keterlaluan batasnya. Yang Mulia lukanya. Sakit. Yang Mulia. Aduh. Sakit. Sakit. Luna. Nyonya, saya akan membantu mengganti perban Anda. Nyonya. Tidak berguna. Sungguh tak berguna. Bahkan mengobati aku pun tak bisa. Untuk apa kusempan kau? Begitu sembuh, aku akan memastikan kau diakem. Tidak. Aku tak akan kalah simerda ini. Yeah. Pasti ada cara untuk membuat Yang Mulia datang. Semakin marah kau, racunnya semakin kuat. Eve, waktumu tak banyak tersisa. Zoe, aku akan bisa membalas dalam waktu dekat. Luna. Salam, Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih. Yang Mulia. Aku tahu Anda enggan menimu aku. Jadi kusulam lukisan ini untukmu. Kebetulan teringat, masa muda kita bersama. Aku hanya merindukannya. Aku juga merindukannya. Kita tumbuh besar bersama. Kau selalu di sisiku. Saat aku tak punya apa-apa, kau juga melindungiku dari bahaya. Bagaimana mungkin aku tak mau menemuimu? Yang Mulia. Itu tugasku. Kondisimu belum membaik. Dan aku mengabaikanmu. Aku akan menemanimu beberapa hari ke depan. Terima kasih, Yang Mulia. Lihat, Zoe. Menjadikan Eve sangat sulit. Dia tahu cara dapatkan hati Kaisar. Dia selalu bisa bangkit kembali, entah bagaimana. Tak apa. Aku punya banyak kesabaran. Si jalang itu mengira dia bisa mengiringi aku. Dia lupa bahwa aku dan Yang Mulia sudah dekat sejak kecil. Dia tak bisa mengimbangi diriku. Walau lukaku belum pulih. Takkan QBR asai jalan merebut posisiku. Ya, Nyonya. Saat hatiku senang, lukaku pun cepat sembuh. Luna, bagaimana menurutmu? Ya, Nyonya. Kemari, bantu aku berganti baju. Nanti ada pesta ulang tahun permaisuri. Aku harus tampil sempurna. Yang Mulia terus menemani Nyonya Wade. Dan tak datang ke rumahku. Sepertinya dia naik pamor. Apakah semua usaha kita akan sia-sia? Jangan panik. Yang Mulia punya kenangan indah dengannya. Keluarga Wade pun berpengaruh. Sudah kuduga, tak mudah menjatuhkannya. Ada rencana lain? Hari ini kesempatan baik. Luna, sedang apa?
Nyonya, jangan marah. Ini semua salahku. Dasar kau kurang ajar, beraninya kau halangi jalanku? Su, Selir Judd, kau berani sekali. Beraninya kau sakiti pelayanku? Nyonya, ini salahku. Aku hanya datang untuk memetik bunga segar untuk... Aku tak sengaja bersenggolan dengan Selir Judd. Diacuma pelayant rondant. Ne mens pas. Kalau aku pukul dia? Kau. Su, beraninya kau bersikap sombong? Ini hanya karena Yang Mulia sempat memanjakmu beberapa hari. Yang Mulia hanya menyukaimu karena kau hal baru baginya. Kau pikir bisa geser posisiku di hati Yang Mulia? Memang apa kalau tidak bisa? Kau sekarang sudah basi bagi Yang Mulia. Kini kakimu pun cacat. Aku yang jadi favorit Yang Mulia. Sekarang, tinggal menunggu waktu. Sebelum aku gantikanmu. Jangan mimpi. Oh. Begitu? Aku Lagipula. Hari ini ulang tahun janda permaisuri. Yang Mulia secara khusus meminta untuk menari untuk beliau. Yang Mulia bilang padaku, dia suka melihatku menari. Nyonya, semua tahu kau dapat perhatian Yang Mulia lewat tarian. Tapi sekarang, masih bisakah kau menari? Kalau tak bisa menari, berapa lama lagi Yang Mulia akan suka padamu? Dasar jalan. Nyonya, sekarang kau hanya bisa mengandalkan kata-kata. Kau hanya memanfaatkan belas kasih Yang Mulia untuk menahannya. Disizimu. Sayangnya, kau tak bisa lagi memberikannya kegembiraan apapun. Merla. Eve. Semakin kau marah, racunnya semakin kuat. Ini akan membuat sangat menderita. Nyonya Wade. Aku kasihan padamu. Kau. Su. Su. Yang Mulia. Sakit. En bas tahu bagaimana? Menyinggung Selir Wade. Dia mendorong hamba. Anak kita. Div. APA yang kau lakukan. Yang Mulia. Ini bukan salah hamba. Bangsat ini menjebakku. Ben Gun. Yang Mulia. Paduka memukul hamba. Antik dia? Eva. Aku ingin datang menghiburmu karena kau terluka. Kau mengecewakanku dengan tindakanmu hari ini. Kau terlalu lemah padanya. Itu sebabnya dia berani. Zelia Wade. Kau tahu Zelia Judd sedang hamil dengan anak kerajaan, tapi kau berani menyakitinya di depan umum. Apa maksudmu sebenarnya? Bukan begitu maksudku. Yang Mulia. Paduka. Aku lihat Selir Wade terluka dan ingin menghampirinya untuk menghiburnya. Aku tak tahu ucapan apa yang menyinggungnya. Dia bahkan... Dasar sialan, diam. Kakap. Yang Mulia. Ampun tak percaya padaku? Perkaya? Eva, kau pikir aku tak tahu ulahmu? Zara, kemarilah dan ceritakan apa yang kau dengar. Paduka, hamba sedang menjalankan tugas ke balai renungan, mengantar kitab suci untuk Selir Wade. Saat itu, hamba dengar ia bicara tak peduli jika anak si sialan hilang, dan itu tak layak dipikirkan Yang Mulia. Permaisuri Wade. Kau sungguh berani.
Aku memaafkanmu, karena dulu kau pernah menyelamatkan. Nuava Baginda. Tapi kini, kau berani melukai putra mahkota dan mengacaukan acara ulang tahunku. Apa kau kira dirimu istimewa? Bukti sudah ada di sini. Kau berani bertindak di depan mata kami. APA masih mau menyangkal? Paduka. Permaisuri Wade melukai bayi kerajaan dan terus berlaku angkuh. Menurutku, dia harus dihapus dari jabatan. Tidak. Kumohon. Tidak. Yang Mulia. Nyonya. 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 Selamat, Yang Mulia. Sudir Wade. Sudah hamil sekitar 1 bulan. Benarkah? APA ini benar? Apa aku benar-benar hamil? Pasti, dari detak nadinya. Bayinya laki-laki lagi. Baik. Bangunlah, kau akan diberi hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia. Aku tak percaya. Anak kita datang di saat seperti ini. Jangan khawatir, Paduka. Aku akan menjaga diri. Dan anak ini. Meski dalam kamar terpencil. Untuk sementara kita kesampingkan. Aku akan jelaskan semuanya ke Ibu Suri. Sekarang fokuslah merawat kandunganmu. Kali ini, kau harus pastikan persalinanmu berjalan lancar. Sampaikan perintahku. Kembalikan gelar selir mulia untuk Eve. Setelah melahirkan putra mahkota, aku akan tepati janji. Angkatmu sebagai permaisuri. Kita ingin menghancurkannya tuntas. Tak Kuzanka. Dia hamil di saat seperti ini. Dia lolos lagi. Tuan bersabarlah. Ini bisa jadi kesempatan kita. Begitu dia melahirkan. Dia akan jadi permaisuri. Apa peluang kita nanti? Bagaimana jika dia gagal melahirkan anak ini? Tidak bisa melahirkan? Saat perayaan ulang tahun Yang Mulia, Eve cedera pergelangan kaki saat menat. Saya obati kakinya. TAPI menyebabkan ketidak sejajaran pada tulangnya. Dia tak pernah menyadarinya. Ketidaksejajaran memburuk dan menyebar dari pergelangan ke lutut, lalu ke panggul. Ketidaksejajaran panggul mempengaruhi kesuburan. Maksudmu? Jika tak bisa lahirkan anak ini, hamil lagi akan sulit baginya. Tapi jika memang c'est pareil tout. Mengapa tak ada tabib yang mengatakan apa-apa? Tabib tak bisa periksa dengan detail. Lagi pula, membuatnya marah bisa berakibat fatal. Dengan banyak contoh sebelumnya, tabib hanya berani ucapkan yang menyenangkannya. Ini karma. Atas kekejamannya pada orang lain. Meski begitu, dia kembali dapat perhatian dengan pengaruh keluarga Wade. Jika dia ingin ambil anakku, maka kita pastikan dia tak bisa. Fokus pada persalinanmu. Saat waktunya tiba, ikuti rencanaku. Baik. Aku percayamu. Asal dia bisa dikalahkan. Jangan khawatir, aku akan berikan apapun yang kau inginkan. Terima kasih, Nyonya. Nyonya Tercinta, penderitaan baru saja dimulai.
Aku sudah lama mencium bau busuk di Istana Mutiara belakangan ini. Apakah kebersihannya tak terjaga? Benarkah? Akan kusuruh orang bersihkan istana segera. Cepat. Baik. Tag Verguna. Bikini Kakara, kau melayani nyonyamu? Hamba Siroba. Ampuni hamba yang mulia, Nyonya. Tiv. Kau terluka? Bayar kulihat. Tak perlu. Tiv. Ada apa sebenarnya? Aku tak apa-apa. Kebetulan tadi aku menabrak sesuatu. Sebelumnya. Menabrak sesuatu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bau itu berasal dari tubuhmu. Bau ini berasal dari Tuan? Yang mulia, izinkan hamba jelaskan. Tiv. Penyakit apa sebenarnya yang Tuan derita ini? Luna. Kau jelaskan. Yang mulia, selir Wade memang selalu lemah. Kini hamil, mudah baginya terkena penyakit. Setelah melahirkan pangeran, dia akan pulih. Benarkah? Yang mulia, kehamilan itu sulit. Mohon lebih memahami. Kidon Nyonya hamba. Yang mulia. Hamba seperti ini, Demi, anak kita. Bagaimana bisa Tuan membenci hamba? Aku tak membenci, hanya saja kau. Tuan memang membenci hamba. Hamba kini lama, karena menerima tusukan, menggantikan Tuan. Tanpa hamba, di mana Tuan sekarang? Eve. Eva. Yang mulia, ITU, bukan itu maksudku. Eva, kau terkena penyakit aneh. Kau harus beristirahat. Aku akan mengunjungi selir Wade. Yang mulia, Nyonya. Luna, pergi, dan bawa yang mulia kembali ke sini. Nyonya. Yang mulia sedang marah sekarang. Kita bayarkan dia tenang dulu. Tenang, dia akan menemui si bajingan itu. Nyonya, luka Nyonya semakin parah. Bayarkan saya membantu. Luna. Hanya kau yang tersisa untukku. Ya. Setelah aku melahirkan, kau harus membantuku dan memulihkan kesehatanku. Aku tak bisa biarkan si Jala merebut yang mulia dariku. Ya. Luna. Sepertinya, selir Judd akan melahirkan malam ini. Artinya selir Wade juga akan segera melahirkan. Sakit. Luna. Nyonya, aku di sini. Yang mulia. Sudah 7 bulan berlalu. Akhirnya yang mulia datang. Aku sudah lama menunggumu. Div. Melahirkan, anak kita, aku akan tepati janjiku. Mengangkatmu sebagai permaisuri, dan anak kita, sebagai putra mahkota. Yang mulia, Nyonya akan segera melahirkan. Sebaiknya Yang mulia pergi dulu. Nyonya, dorong lebih kuat. Nyonya, Nyonya harus lebih kuat mendorong. Nyonya, ayo. Nyonya. Dorong. Hemp Herculier. Dorong lebih kuat. Hey. Nyonya. Luna, ini lahir mati.
Pergi ke kediaman Sele judi, lewat pintu belakang. Jangan sampai ada yang melihat. Seller Wade, aku yakin kau akan suka kejutan yang sudah kusiapkan untukmu. Nyonya Q, selir Wade mengalami keguguran. Luna ternyata benar. Bawa anak itu ke rumah selir Wade. Baik. Luna. Seller Judd, ini nasibmu. Anak itu. Di mana anakku? Nyonya, ini pangeran kecil. Ini anakku. Aku melahirkan putra. Calon pangeran mahkota. Di mana dasar susailan itu? Seller Judd melahirkan bayi mat. Bagus. Wanita tak berguna dan anak tak berharga. Dia pantas menerimanya. Mulai sekarang, akulah yang akan memerintah istana ini. Ini pasti milik Efek, momen paling bahagia dalam hidupnya. Anaknya adalah putra mahkota. Dan sebentar lagi, dia akan dinobatkan jadi permaisuri. Nyonya. Upacara akan segera dimulai. Kereta kuda sudah siap. Baik, aku segera ke sana. Baik. Luna. Bantu tutupi lukaku. Hari ini hari terpenting dalam hidupku. Aku ingin membuat semua orang terkesima. Nyonya, hari ini hari besar. Pasti sangat bahagia. Tentu saja. Kalau begitu, nikmatilah sisa kebahagiaanmu. Zoe. Hari ini aku 19 tahun. Mulai sekarang, aku akan lebih tua dari... Selir Wade yang mulia adalah wanita berbudi luhur dan berbakat. Dia anggota terkemuka dari Keluarga Kerajaan dan telah melahirkan seorang putra. Dia akan menjadi permaisuri dan menjadi teladan di istana. Dia harus menjunjung warisan keluarga, menjadi lambang kehormatan dan ketekunan, serta seorang ibu bagi bangsa. Kakap.
Upacara ini membuatku sangat kelelahan. Takkan kuadakan jika ku ketahui Kemegahan penobatan yang mulia adalah lambang kasih sayang Baginda kepada Paduka. Itu benar. Paduka, kini suasana hati Paduka baik, tangan Paduka pun telah sembuh. Maka, Paduka harus tetap bersemangat. Aku baru saja menjadi permaisuri. Mana mungkin aku tak bahagia? Benar, Yang Mulia. Masih ingat ke Paduka? Saat kaki Paduka terluka dulu? Kakiku hanya terluka saat sedang menari. Luna, mengapa hari ini kau banyak bicara? Bahkan kau memakai baju medis. Apa kau ingin dipikul? Tidak, Yang Mulia. Kaki Paduka terluka saat berlatih menari untuk pertama kalinya. Saudara kaki Paduka bukanlah kecelakaan biasa. Sebab akulah yang membersihkan lantai. Kutuangkan minyak di lantai hingga Paduka mudah terjatuh saat berputar. Apa? Andai Paduka mengikut saran tabib dan beristirahat, cedera itu telah sembuh. Sangat disayangkan, Paduka merendam kaki dalam rendaman yang kusiapkan. Paduka memaksa menari hingga tulang yang bergeser dari pergelangan ke lutut, bahkan sampai tulang panggung. Luna, kau. Tekanan di panggul memengaruhi rahim. Bayimu tak bisa diselamatkan. Namun, aku sudah lama mendampingi. Aku ingin melihat harapan yang mulia terwujud. Karena itu, aku berusaha keras menyembunyikan fakta dari para dokter. Meski detak jantung bayi sudah berhenti sejak lama. Lonte. Dasar pelacur. Yang Mulia, bukankah sudah kukatakan untuk tetap semangat? Lihat, lukamu membusuk lagi. Yang Mulia, pasti Yang Mulia bingung. Jika detak jantung bayi sudah berhenti, bagaimana Pangeran Mahkota masih hidup? Tidakkah Yang Mulia sadar? Mata, hidung, dan bibir anak ini mirip permaisuri Jude? Luna, kau menukar bayiku. Dasar wanita berakan. Sejak kecil aku suka meracun. Jadi ya, aku memang beracun. Yang Mulia, Cahaya Paduka, aku bekerja keras membawa anak itu kemari. Karena aku tahu, Baginda sangat menyayangi Paduka. Dalam-dalam, Baginda tetap akan jadikan Paduka permaisuri. Aku bawa anak itu ke sini untuk beri gelar sebagai putra sah. Seller Jud tahu tentang semua ini juga. Lagi pula, Paduka jahat dan keluarga Wade berkuasa. Anak itu mungkin tak bisa hidup dewasa bersamanya. Lebih baik serahin dia ke Paduka. Bagaimanapun, setelah Paduka mati, dialah yang akan besarkan anak itu. Setelah Paduka tiada, takkan ada yang ingat Paduka. Anak itu hanya akan anggap Paduka sebagai ibunya. Paduka. Yang Mulia, Paduka berasal dari darah bangsawan. Sungguh disayangkan. Paduka dan keluarga akan jadi alat untuk menaikkan wanita lain ke tampuk kekuasaan. Anda merakiniku. Tentu saja. Namun, Anda selalu berhati-hati. Aku hanya bisa beri dosis kecil. Tak cukup untuk membunuh. Tahukah Anda di mana aku sembunyikan sisa racun itu?
Racun ada dalam darah. Setiap kau memukul, darahku akan mengotori tangan. Makanya, luka MU mulai dari tangan. Ini raken yang menusuk jantung. Merambat dari darah ke jantung. Lalu ke seluruh tubuhmu. Semakin kau marah, semakin cepat tubuhmu hancur. Jadi yang mulia, bukankah sudah kukatakan untuk tetap tenang? Lonte, dasar lant, akan kubunuh kau. Cubana kau. Zoe, kau lihat itu? Aku akhirnya telah membalaskan dendammu. Mengapa permaisuri sakit lagi? Apa yang terjadi? Mengapa separah ini? Selain tangannya, seluruh tubuhnya juga terinfeksi. Racun ini menular. Begitu kena langsung tertular. Radisson Niewa. Di Suits, akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Rawat dia baik-baik. Aku permisi dulu. Yang mulia, jaga semangat Anda. Yang mulia harus tahu. Yang mulia takkan pernah datang ke sini lagi. Anda pasti bertanya-tanya alasan. Anda sebut aku wanita jahat dan beracun. TAPI memang begini sifatku. Saat saudariku Zoe masih ada, kebaikan hatinya bisa menutupi kejahatanku. Sebenarnya aku bisa menjadi orang baik, sangat disayangkan. Dia sudah tiada. Kebaikanku ikut hilang bersamanya. Kini aku hanya ingin lihat musuhku menderita dan hancur berkeping. Setelah kepergiannya, aku sadar racun terdalam adalah kebencian pada musuh. Yang mulia, jangan khawatir, ada penawar untuk sengatan beracun ini. Yang mulia, jangan khawatir, ada penawarnya untuk sengatan racun ini. Aku tahu yang ingin Tuan tanyakan. Satu-satunya orang yang bisa membuat penawar ini adalah Zoe Sot. Dia ahli pengobatan dan memiliki hati paling baik. Jika dia ada di sini, dia pasti bisa menyembuhkan. Sayangnya, Tuan membunuh orang yang seharusnya bisa menyelamatkanmu 2 tahun lalu. Kami tidak mampu. Yang mulia. Eve.
Yang Mulia. Selir Jad. Setelah permaisuri wafat, Baginda kehilangan akal. Kulitnya persis seperti permaisur dulu dan mulai membusuk. Suru Ayamu. Cari beberapa tabib. Untuk merawat Baginda. Semua tabib di istana benar-benar tidak berguna. En bas à Cannes Caricant Tabib Terbeck, un tube Baginda. Pasti Baginda à Cannes sans but. Ini semua kesalahan perempuan jalang itu. Sebelum dia bahkan menulari Baginda. Aku tak bisa rawat diri sendiri. Kau yang akan bertanggung jawab. Membes akan putra miliampere-Stunden kota. Hamba akan anggap putra mahkota, seperti anak sendiri, jangan khawatir. Kau menangani urusan denken baik. Aku tidak khawatir. Aneh rasanya. Pelayan istana itu, yang dulu melayani Eve, menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian di Istana Mutiara. Mungkin dia ketakutan melihat permaisuri meninggal dan memilih kabur. Tidak penting. Dia bukan siapa-siapa, biarkan saja. Pergi dan beristirahatlah. Hamba pamit. Luna. Kita akhirnya baladandam. Tapi kenapa koperji? Tanpa pamitan? Ko ada di mana sebenarnya? Pada tahun ke-14 dinasti, Sang kaisar mangkat. Dan pangeran mahkota naik tahta, di usia 2 bulan. Negara berganti nama. Dan ibunya, Selir Jud, akan memegang kuasa hingga pangeran mahkota dewasa. Kau dengar kabarnya, permaisuri meninggal karena penyakit aneh. Sang kaisar berduka. Dan menyusul beberapa hari lalu, Kingar mereka berdua terkena penyakit yang sama persis. Pantas saja. Putra permaisuri diserahkan. K.E. Selir Jad untuk dibesakan. Dia bahkan sudah naik tahta. Memang sudah takdir. Apakah racun dalam diri akan segera kambuh? Nona, kau baik-baik saja? Tak apa. Nona, tain sebentar. Penyakitmu terlihat familiar. Coba ini, obatnya. Tak mengapa. Ini tulisan tangan Zoe. Ini tulisan Zoe. Tabib ajaib bernama Zoe Soot meninggalkan ini beberapa tahun lalu. Dia, apa yang dia katakan padamu? Dokter Soot memberitahuku bahwa dia punya saudari yang sangat cantik, Neyman. Dia sangat nakal. Dia suka bermain-main dengan hewan, bahkan menciptakan racun mengerikan. Namanya sengat racun. Aku tak bisa tidak khawatir. Jadi aku membuat penawarnya. Setelah sembuh, kirimkan ke keluarga Soot. Sangat disayangkan. Setelah aku sembuh, Derangset sudah hilang. Karena itu, aku beli tanah ini. Tolong, jangan menangis. Dr. Set adalah orang baik. Jika dia di sini, dia juga akan memberimu penawar ini. Aku tak bisa banyak bergerak karena sudah tua. Ambil penawar ini dan bantu Dr. Set sembuhkan lebih banyak orang. Baiklah, jangan menangis.
Zoe. Sepertinya kau ada di samping, tak pernah pergi. Kau hanya menggibah untuk menemaniku. Aku akan hidup baik-baik. Sampai kita bertemu kembali. Akan kuceritakan bahwa aku telah melihat seluruh penjuru dunia. Sampai saat itu, kita akan bertemu lagi.